Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Halo guys, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum, Kang Herman, tamang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Leles gini tuh. Semangat atuh, ngopi segala ya. Itu aya martabak, lain martabak Surabi. Aduh, ya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam Senin, Selasa malam Rebo ya. Ya. Ini ada jadwal pengajian di daerah si Raja Polah, Ciawi eta teh ceket Sayong. Malam ieu teh. Di sana Selasa malam Rebo di Pak Haji Yana. Enggak bisa hadir. Udah apa-apalah. Ini ada tamu agung dari Banjarsari, berbagi cerita, berbagi pengalaman yang mungkin tidak setiap orang menjalaninya kan setiap orang itu beda apa namanya ya, pengalaman hidup beda, keluarnya juga dari rahim yang berbeda ya. Sekolahnya juga berbeda. Ikut sekolah itu akan sampai apa itu dulu? SD kelas 6 juga. Di mana? Di Banjarsari. Di Banjarsari. Sampai kelas SD Sukanagara. Kelas 6. Bagian kelulusan saya keluar. Gitu. Terus kemana itu waktu itu? Waktu itu saya langsung perjalanan tanpa arah. Gitu. Dari sana sini, ujung-ujungnya Cari. saya di Solo lah. Dicariin orang tua kan? Waktu Ya. itu. Ya mungkin dicari juga susah sih, Pak. Naik apa ke Solo? Naik kereta. Oh, kereta. Di jalan keluar rumah. Nggak bayar keretanya, gratis. Keluar rumah, tujuan ke Banjarsari, dari Banjarsari nggak kepikiran kemana, ujungnya di stasiun. Bawa baju sesetel. Ya? Iya. Nggak bawa apa-apa dari Nggak rumah. bawa apa-apa. Bawa uang nggak waktu itu. Sama sekali. Jadi tahun berapa itu kan? Tahun Berkelana itu mulai 99. berkelana. Ya? Tahun 99 kalau nggak salah. Niat keluar dari rumah apa itu dulu pertamanya? Ya udah nggak punya tujuan sama sekali. Cuman udah berani ya, udah. Cuman Baru ada yang tersimpan sakit hati itu aja. Jadi saya harus lari dari keluarga, dari tempat itulah, dari tempat kelahiran. Iya, iya. Ternyata naik kereta nyampe diturunin kan nggak boleh, kalau nggak ada karcis kan turun di Gimana? Sumpio kalau nggak salah. Oh, Sumpio masih sini atau masih Cilacap ya? Di Sumpio turunin, ada yang bilang ibu-ibu nanti kalau mau kemana ke Solo, kalau mau naik lagi nanti udah mau jalan nih, tinggal naik, nanti nggak dicek lagi kan gitu. Tapi tujuan ke Solo waktu itu? Iya, masanya ada kakak tapi nggak ketemu waktu itu. Oh, di Solonya ada ketemu. Cuman Akhirnya tidur di mana waktu sampai Solo waktu juga? itu di Solo di stasiun itu balapan. Oh, stasiun balapan naik kereta. Itu yang dicari cuman kakak doang, yang namanya Babe lah istilahnya, Bang Oman yang tukang kredit. Ternyata di situ nggak ada yang tahu. Oh, Bang Oman ya. Biasanya kan katanya nariknya di depan itu. Nyampe 1 minggu Nggak ada. nggak ada. Akhirnya gimana? Akhirnya lah ketemu sama teman-teman yang biasa ngamen di situ di Tirtonadi. Namanya Riki dari Pekanbaru, yang satu Desi dari Kertosuro. Yang nolong saya. Daripada itu yuk ngamen, katanya bikin cik-cik itu pertama ngamen. Iya ya. Bisa makan yang penting ya. Yang penting bisa makan. Jadi kalau tidur di mana? Coba Tidur ya seenaknya. Kadang di Pabelan itu yang depan kampus Abu Bakar Basir. Pabelan ya. Yang tempat penyeberangan kita pakai spanduk. Ruki ya, pondok Ruki. Iya. Pabelan, Kertosuro. Pokoknya itulah. Umtas. Ada yang rumah sakit Islam. Nah, sebelah sininya. Itu kan pas kampus Abu Bakar Basir. Oh iya, Mahad Abu Bakar Basir. Itu kan ada penyeberangan, itulah tempat singgah saya di situ di atas. Itu mungkin ada belasan orang dulu tidur di situ. Di situ setiap malam. Kadang kita kan baju gantian,
Kalau malam mulai jam 10 kita udah cuci baju, diperes, kita telanjang, tapi kita tidur di jembatan pakai spanduk. Jam 3 udah bangun lagi pakai hidupin lampu merah. Jadi kalau pagi nyari untuk makan ngamen. Iya. Banyak teman ya akhirnya ya anak-anak jalanan tuh ya. Sampai berapa tahun itu kehidupan seperti itu? Ya kalau nggak sama sekali nggak ketemu keluarga itu 4 tahun. 4 tahun. Terus ketemunya dicari atau gimana? Pulang. Ketemunya saya 2007 mau keluar dari LP, itu udah ada kabar saya baru buka. Masih kecil udah masuk LP ya? Enggak, itu kan udah bertahap umur ya. SMP ya? Udah SMP. Udah 17 tahunan ya. Waktu 4 tahun sana kelas 6 berarti 6 masuk SMP 2 3 4 ya mau SMA. Sebetulnya saya 96 itunya apa? 96 keluar SD. Keluar SD-nya. Kan udah 99 hampir dewasa. 96. Ya. 2003 saya kepegang itu. Habis keluar itu terus sejarahnya gimana itu? Ini perjalanannya. Habis keluar emang saya dititipin pesen dari dalam sih sama temen. Kalau kamu susah nggak punya tempat pulang, kamu ke Semarang. Itu yang namanya Pincuk. Carilah tempat bapak saya itu lagi parkir. Kamu minta, suruh saya. Ya alhamdulillah saya bisa megang Gayam Sari dulu. Gayam Sari. Di Pedurungan, pasar pada. Parkir di situ. Iya. Lama juga parkir. Lama. Di Semarang sampai 3 tahun lah. Sampai nikah itu belum? Belum. Oh, habis selesai parkir apalagi? Habis selesai parkir, saya diambil sama dari pihak Ibu Tutut, Soeharto. Itu kan punya itu apa densos di sana. Namanya Panti Pamadi Putra Mandiri. Nah, diambil. Jadi gimana ya, pokoknya diseleksi dari anak-anak itu kan ada yang habis masuk dari jalan itu kan ada yang pencabutan itu. Diambil, dikasih kerajinan. Kenapa agak pulang, kan udah ketemu keluarga lu Banjarsari waktu itu? Ya pulang sebentar, cuman kan saya rasa minder lah, udah minder. Udah senang keluar rumah ya. Tapi minder itu kan saya udah tanggung jawab, perbuatan saya tanggungin kayak. Iya. Nggak bakal ngelibatin orang tua. Nah gitu sekilas mungkin sudah ada gambaran ya dari sosok Kang Herman ini. Kenapa saya angkat di YouTube saya? Ini awalnya waktu kemarin itu Kang, saya berjalan dari arah sana mana itu Tasik dari sana dari hotel Kron. Ya, sebelah sana Kron itulah mau ke sini ketemu sama Pak RW itu. Ngobrol sama Kang, kapan-kapan kita ngobrol gitu Pak. Ya, Pak RW yang bilangin ini longsok ini sampai bisa beli mobil nih. Nah, jadi memang kehidupan yang luar biasa ya. Setiap orang mungkin ya punya kehidupannya sendiri-sendiri. Jadi itu udah qadarullah kan, takdir Allah seperti itu. Dan yang penting masih diberi umur lah oleh Allah sehingga bisa memperbaiki diri, memperbaiki segalanya. Termasuk kan punya keluarga, kan punya anak ya. Ya mungkin meskipun mungkin nanti ceritanya bagaimana punya istri ya yang mualaf itu kan. Nanti kita sambung lagi itu. Kita harus bertahap lah menggali sosok Kang Herman ini yang luar biasa ini. Ya intinya pernah di Solo, pernah di Semarang ya. Kalau bisa dibilang orang tuh udah jadi bajingan lah ya. Kalau cara Jawanya. Lepas di Semarang kemana itu selesai parkir? Lepas Semarang di Panti dulu. Saya kan? balik di Panti. Dididik apa di Panti waktu itu? Belajar apa aja? Di Panti ya semua loh Pak. Dimulai dari agama, etika. Pantinya yang di Semarang itu. Iya, kesosialan. Terus kerajinan tangan. Mau dari las, elektronik, nyampe roda 4, roda 2. Yang penting nurut aja udah. Tapi udah pikirnya udah baik waktu itu. Udah gak ada lagi belajar ingin jahat lagi ya, enggak. Merampok gitu udah hilang. Perasaan itu. Saya mah enggak bakal ditutup-tutupan. Kejelekan enggak bakal ditutup-tutupan.
raja tega aja dulu. Iya. Kan bunuh orang nggak pernah. Iya, belum pernah. Kalau nodong sering kita ngamen tapi sambil nodong ya. Iya. Terus kita punya teman rampok pernah kejadian, terus terang saya udah kepegang dulu. Sampai teman saya mungkin nggak bisa dibilang namanya, masih lah sekarang ada di Monas, yang megang Monas. Ya begitu. Ini mungkin dari pemirsa ada yang bertanya, Kang, ya. Ini Ustadz kok channelnya campur-campur, kadang wawancari kiai, datang ke pesantren, Ustadz dan orang baik, terus Akang nih bisa dibilang pernah jahat. Kenapa? Ini begini sahabat ya, kehidupan itu dua sisi kan, ada kebaikan ada kejahatan, hak dan batil. Semuanya juga itu yang membuat jalan kan dari Allah sebenarnya, dua-duanya juga, mau baik mau jahat itu Allah memang sudah ada dari sananya, cuman manusia ini harus memilih gitu kan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tentunya bagi orang yang berakal, kita memilih yang benar agar kita selamat, kan gitu intinya. Di sana kan konsepnya ada surga dan neraka. Kalau jahat ke neraka, kalau surga itu kebaikan kan? Karena di sana kenikmatan. Kalau neraka itu adab dari Allah, kepedihan untuk orang-orang yang jahat gitu kan. Kalau nggak sempat tobat. Itu pertanyaan tadi ya, kenapa ini kok Edar Sipa ini segala sesuatu kontennya ada. Saya kemarin ngaji Kang di sana di daerah Taman Sari, dia ada Pak Kiai menyampaikan bahwasanya kita itu termasuk orang sombong apabila melihat hewan, anjing lah, lihat anjing terus kita ada hati ini anjing hina, mulia saya, itu termasuk sombong. Dan sama-sama makhluk Allah. Nah, terus saya bersit pikiran, berarti kalau begitu kita ini janganlah sampai merasa mulia di hadapan manusia. Meskipun kita pakai baju terus bawa motor, bajunya bagus, terus lihat pemulung membawa rongsok, bajunya kotor, terus hati kita itu lebih mulia. Orang enak ku Allah diberi kemuliaan, terus dia hina. Itu sudah salah, itu sudah bukan, kalau disebut wali mah tidak akan jadi wali gitu. Tidak akan menjadi kekasih Allah kalau seperti itu. Karena apa? Merasa bangga, merasa tinggi di hadapan makhluk yang lain. Itu seperti iblis tadinya. Nantinya seperti iblis di hadapan Allah tatkala disuruh sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam waktu dulu di surga. Kan sombong iblis itu, merasa dia dibuat oleh Allah dari api, sedangkan Adam dari tanah. Pikiran iblis, api lebih mulia daripada tanah. Nah, sehingga dosa iblis itu diusir oleh Allah karena kesombongannya, tidak mau sujud, menghormat dalam artian. Kalau begitu kan segala sesuatu ketemunya di alam dunia ini, perjalanan saya, perjalanan Akang, ketemu dengan orang baik, ketemu dengan orang jahat, udah ya dah. Oh ini ulama ustadz baik gitu, ngajarkan ngaji, ngajarkan sholat kan baik ya kan ya. Ketemu cek Akang tadi di lapas, ketemu orang jago hipnotis, belajar hipnotis itu kan untuk kejahatan, untuk mempengaruhi orang agar hartanya dikuras, itu kan jelas sebetulnya jahat itu kan. Sebetulnya kalau saya itu belajar bukan untuk itu, sebetulnya cuman pengen tahu digali, jadi biar berbagi lah ya. Suatu saat saya keluar punya kelemahan orang hipnotis, kita mau jalan apa tetangga mau jalan, saya kasih tahu kan, mungkin mudah-mudahan kan mama, intinya kan gitu. Kita punya tetangga rumahnya mewah mau ditinggal kan, kita ngasih tahu bahkan kelemahan orang rampok itu kan. Ya ketemu satu saya dengan rampok, dilajari ngerampok yang hebat lagi kan bisa aja gitu. Karena kita itu waktu itu masih blank, belum kembali lagi kepada jalan yang benar, jadi gampang dipengaruhi. Apalagi masih muda, juga masih muda dan dalam keadaan ya belum ada pendirian yang betul-betul ingin baik kan. 30
punya waktu itu. tujuan. Nah, yang penting apalagi kalau hidup di jalan itu yang penting kenyang ya, mempertahankan hidupnya. Kenyang, asik. Itu asik ya. Ya baik Kang, ya ada apa namanya, mungkin berapa menit, ada 10 menit ya, udah 14 menit ya, alhamdulillah ini diangkat gak apa-apa. Itulah ya sahabat, gambaran kehidupan, ada kebaikan ada kejahatan. Allah menyuruh milih pada kita, suruh mengambil jalan yang baik ya. Ada 2 jalan, wahadainahun najdain kalau dalam ayat Al-Quran itu surat la uqsimu bihadzal balad, itu surat Al-Balad. Wahadainahun najdain, ada 2 jalan, alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu jalan pembangkangan kepada Allah, fujur, dan jalan takwa, taat kepada Allah. Bahkan ada ayat lagi yang menyampaikan silahkan mau kafir, silahkan mau mukmin, silahkan, kata Allah. Udah diserahkan oleh kepada manusia itu. Maka agama ini tidak memaksa kan sebenarnya. Tapi kalau udah kita masuk kepada agama Islam, kita harus dipaksa sholat. Orang yang harus sholat kan, dipaksa. Dingin juga harus wudu kan, ibadah. Agar apa? Untuk kita juga, untuk kita. Bukan untuk orang lain, bukan untuk keluarga, anak, istri, bukan. Diri sendiri, karena nanti di hadapan Allah yang bertanggung jawab diri sendiri. Kita sendiri di hadapan Allah. Waktu itu nanti yauma anfaun wala banun kan, ila atallahu biqalbin salim. Tidak ada hari di mana anak, keluarga itu tidak ada gunanya, harta tidak ada gunanya, kecuali orang yang menghadap pada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang hanif, hati yang Islam, hati yang mukmin, hati yang selalu tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nuhun Kang ya bincang-bincang. Ya, i kontennya di YouTube-nya ya, terus ya menggali sosok Kang Herman ini, tidak hanya sebatas di sini. Jadi kita ke Banjarsari ngobrol sama istrinya, keluarganya. Kenapa? Kisah-kisah kehidupan manusia yang ingin kembali kepada Allah harus kita angkat. Karena mungkin banyak juga dari yang lain yang kehidupannya seperti Akang gitu kan. Kalau saja alhamdulillah tidak mengalami sampai kelas 6 terus keluar rumah kadung-sandung-sang gitu. Ngamen ini enggak ya. Tapi kalau pernah tertidur di stasiun, di terminal pernah juga. Saya rasa ada hikmahnya ya, kalau dulu nggak pernah melakukan hal itu. Mungkin sekarang saya punya anak 5 lah, lagi kecil-kecil, mungkin setiap tertekan pasti akan terjadi. Tapi karena saya dulu udah pernah ngelakuin, buat apa sih? Seandainya saya ngelakuin buat demi anak, percuma. Kalau cara ini jangan ambil dari agama ya. Secara saya pribadi, seandainya saya di masa apa masuk bui kan anak lebih terlantar kan gitu. Kasihan ya. Tapi yang ini saya setiap ada masalah, walaupun belajar lah, sholat belajar, agama belajar, tapi setiap saya punya masalah, percaya saya masih makhluk Allah. Ini digambar tahun berapa ini? Iya, waktu di dalam. Oh, di lapas bisa ngegambar juga. Di lapas tapi nggak pakai mesin. Cuman kalau di lapas kan itu pakai. Enggak, ini agak kurang kelihatan itunya. Ini kan bukan tinta. Kalau di lapas itu kadang saya pakai buri atau bujur. Sampai sini. Iya. Ini sebelahnya. Oh, sebelah. Oh iya. Pakai itu, Pak. Pakai areng. Oh, pakai arang. Nanti pakai benrat, ada 4 ditali cocoknya. Allahu Akbar. Baik, segitu dulu sahabat ya pertemuan kita kali ini dengan Kang Herman ya. Tunggu episode selanjutnya insyaallah. Jadi nanti suatu saat juga kita akan berjalan ke Solo, karena saya juga banyak kalangan di Solo. ada waktu dan rezeki tentunya akan lebih hebat lagi ini kontennya di YouTube-nya insyaallah. Subscribe, like, and share ini sahabat semuanya yang suka dan senang ya mendengarkan channel ini. Makasih, terima kasih atas atensi dan simpatinya, kebaikannya. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita
selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nanti di akhirat kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dunia ini hanya sementara dan akhirat selamanya. Kita hidup di dunia ini hanya numpang lewat saja, ibarat musafir yang kepanasan lalu berteduh di bawah pohon yang rindang. Setelah lelahnya hilang, maka tentunya melanjutkan perjalanannya untuk menuju tujuannya. Kita juga lagi berjalan di dunia ini untuk melangkah ke tujuan kita, yaitu kampung akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa bersama kita yang selalu berbuat kebaikan dan selalu share kebaikan-kebaikan ini kepada sahabat-sahabat, teman-teman kita, agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu ya. Salam silaturahmi dari kota Tasikmalaya. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.